1 izin mempresentasikan tugas pengantar ekonomi dengan judul Ekonomi Internasional. Sebelumnya, kenalin dulu nih, di kelompok 1 ada siapa aja sih? Nah, di kelompok 1 itu ada Alinda, ada Anissa, Dewa, Uswatun, dan Zahra. Langsung aja yuk kita simak materinya. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah salah satu studi atau salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Cina, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ekonomi internasional juga mempelajari tentang interaksi antara suatu negara dengan lembaga internasional. Contohnya Indonesia dengan WTO atau Indonesia dengan IMF. Nah, sehingga ekonomi internasional ini berbeda dengan cabang ilmu ekonomi lainnya yang biasanya hanya membahas satu sistem ekonomi saja. Selanjutnya yaitu ada teori ekonomi internasional. Yang kita ambil di sini ada 4. Yang pertama itu teori murni perdagangan internasional, di mana teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan dalam suatu perdagangan. Nah, yang kedua yaitu ada teori kebijakan perdagangan, di mana teori kebijakan perdagangan ini membahas alasan akibat timbulnya pembatasan terhadap arus perdagangan. Yang ketiga ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini berfungsi untuk mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima agregat di negara lain di dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penyesuaian dalam neraca. Nah, penyesuaian dalam neraca ini membahas mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Oke, di sini saya akan membahas tentang tujuan ekonomi internasional. Nah, di dalam suatu negara itu pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai di bidang ekonomi. Nah, tujuan ekonomi internasional ini yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat di bidang ekonomi pada suatu negara. Nah, tujuan-tujuan itu dapat dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti di bidang perdagangan, investasi, kemudian pengkreditan, di bidang perasuransian, dan lain-lain. Nah, kerjasama ekonomi internasional. Di dalam suatu negara itu pasti kita perlu dengan bantuan dari negara lain, sehingga kita perlu dengan adanya kerjasama. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini yaitu kerjasama yang melibatkan hubungan antara negara satu dan negara lainnya di bidang ekonomi, itu dengan tujuan tertentu lah. Nah, itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam kerjasama ini, suatu negara itu dapat melalui dengan adanya perjanjian yang itu dapat menguntungkan antara negara satu dengan lainnya dan dilakukan dengan adil. Kemudian manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini memiliki manfaat, yaitu untuk meningkatkan perekonomian antar negara, kemudian yang kedua untuk meningkatkan taraf hidup, kemudian dapat melengkapi kebutuhan antara negara satu dengan yang lain, kemudian dapat mempererat hubungan antar negara, kemudian meningkatkan devisa negara, dan memperluas pasar hasil produksi. Kerjasama ekonomi internasional memiliki dampak positif dan dampak negatif saja. Untuk dampak positifnya ada 7. Yang pertama, semakin lancarnya perdagangan internasional dan regional. Yang kedua, stabilnya harga, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. Yang keempat, mengatasi permasalahan ekonomi
membuat posisi perdagangan suatu negara ditandai meningkatnya ekspor. Sedangkan dampak negatif kerjasama ekonomi internasional sendiri yaitu ada 6. Yang pertama ada produk dalam negeri cenderung kalah saing dengan produk luar negeri baik dari harga maupun mutunya. Yang kedua, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Yang keempat, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dan otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan. Yang kelima, timbulnya eksploitasi SDA yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang keenam, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi di sini ada beberapa bentuk kerjasama dari ekonomi internasional ini. Ada 4 bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi ini adalah kerjasama yang terjadi di beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini terjadi antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara 2 atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, dan yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti SDA, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara di dunia dapat hidup sendiri. Terima kasih. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, pembayaran antar negara sulit dan resiko besar. Yang kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Dan yang terakhir, perbedaan mata uang antar negara. Selanjutnya kesimpulannya yaitu ekonomi internasional menunjukkan betapa negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain. Perdagangan, investasi, dan aliran modal menghubungkan negara-negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka. Perdagangan barang dan jasa antar negara merupakan inti dari ekonomi internasional. Perdagangan ini didorong oleh perbedaan sumber daya, teknologi, dan preferensi konsumen. Secara garis besar, ekonomi internasional mempelajari bagaimana negara-negara berinteraksi dalam ekonomi global dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.